Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Di Fisika 2, sekarang ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-11. Nah, di pertemuan 11 ini kita akan membahas terkait induksi dan induktansi. Nah, bicara induksi dan induktansi itu berarti kita belajar dua topik ya, yaitu masih terkait dengan magnet dan juga terkait dengan listrik. Gitu. Nah, pertama kita akan bahas terkait hukum induksi Faraday. Faraday ini adalah kita tahu bahwa pioner atau the legend of electrical ya. Nah, eksperimen oleh Faraday waktu itu, jadi Faraday melakukan eksperimen dan pada saat itu ternyata dilakukan eksperimen seperti ini kan, ya, seperti gambar yang di bawah ini. Nah, Faraday melakukan percobaan seperti ini adalah meter listrik untuk ngetes tekanan ataupun adanya arus listrik ya. Nah, kemudian ini ada tangan yang memegang suatu di situ mungkin ada kumparan listrik ataupun hal-hal yang bisa menimbulkan suatu listrik ya. Nah, di sini Faraday setelah melakukan eksperimen ternyata menunjukkan bahwa GGL, gaya gerak listrik, ini dapat muncul pada suatu rangkaian. Nah, rangkaian mungkin dalam artian bisa berupa kumparan kawat seperti itu, ya, yang dililitkan dalam suatu batang magnet ataupun logam seperti itu. Nah, di sini GGL ini bisa muncul dengan syarat jika terdapat perubahan suatu medan magnet. Nah, bagaimana untuk bisa terjadi perubahan medan magnet tersebut? Nah, GGL ini timbul ya jika magnet tersebut digerakkan, ya, magnet digerakkan ataupun suatu rangkaian itu digerakkan seperti itu. Nah, tetapi jika magnet tersebut diam, ya, rangkaian suatu magnet ataupun elektromagnet itu diam, maka tidak akan terjadi GGL, ya, seperti itu. Nah, kemudian arus yang muncul pada loop, ya, artinya adalah GGL adalah gerak gaya listrik ya, antara ujung-ujung konduktor. Jika syaratnya ada gerak relatif antara loop dan magnet. Kemudian gerak yang lebih cepat tentunya akan menghasilkan arus yang lebih besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin cepat gerakannya, ya, seperti yang misal dicontohkan dalam gambar yang sebelumnya tadi, kalau digerakkan semakin cepat ya, maka arus yang timbul, arus listrik yang timbul juga akan semakin besar. Jadi berbanding lurus ya di sini. Kemudian arah gerakan magnet ini menentukan arah arus pada loop. Jadi arah gerakan magnetnya menentukan arah arus pada loop. Nah, jika kutub utara yang digerakkan mendekati loop, maka arah arus yang dihasilkan berlawanan dengan arah arus yang dihasilkan jika kutub selatan yang digerakkan mendekati loop. Kemudian arus yang timbul ini dinamakan sebagai arus induksi. Nah, untuk fenomena ini dinamakan induksi elektromagnet atau dengan istilah electromagnetic induction. Nah, karena adanya arus berarti ada beda potensial tentunya. Ada potensial adalah voltase.
Nah, dapat dipahami bahwa ada di sini terjadi gerak gaya listrik atau GGL induksi pada setiap ujung-ujung konduktornya. Nah, induksi elektromagnetik ini bisa kita lihat atau diimplementasikan pada seperti kalau di kendaraan ya, mobil ataupun motor, itu ketika kendaraan itu bergerak ya, atau dikendarai kemudian digerakkan ya, bergerak dengan kecepatan tertentu, maka di situ ada yang namanya alat alternator. Di situ alternator tersebut menimbulkan induksi elektromagnet, dan di situ nanti akan dengan adanya gerak kinetik, gerakan kendaraan itu, maka dari gaya gerak itu diubah menjadi gaya listrik ya, terjadi karena induksi elektromagnet itu. Nah, di situ nanti listrik yang timbul itu akan di charge atau dimasukkan listriknya ke dalam baterai kendaraan atau kita sebut aki. Nah, hukum induksi Faraday dan flux magnet di sini ada bunyinya ya, disimpulkan bahwa GGL induksi timbul pada suatu loop jika syaratnya adalah terjadi perubahan medan magnet pada loop tertutup tersebut. Nah, seperti ini tadi. Nah, kemudian hal tersebut dipahami sebagai perubahan flux magnetik pada permukaan yang dibentuk oleh loop. Nah, jadi istilahnya sebagai flux magnetik. Seperti halnya flux listrik ya. Jadi flux magnet ini juga dipahami sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan, dalam hal ini karena flux magnetik ya. Kalau flux listrik ya, nanti menembus suatu permukaan dalam hal medan listrik. Kemudian flux magnet yang dihasilkan oleh medan magnet ya pada permukaan yang luasnya dA, ini luas dA ini berarti artinya ini bagian kecil dari A ya, luas permukaan. Nah, seperti dilihat di sini, dA ini artinya bagian kecil dari suatu luasan ini ya. Atau biasa kalau ada awalan D ini berarti dengan integral turunan seperti itu. Kemudian D ini flux, simbol flux ya, D flux D sama dengan B dikalikan dengan dA ya, di medan magnet. Kemudian ini dA, A-nya itu sendiri adalah luasan ya, luasan permukaan. Nah, kemudian di sini B diuraikan dA-nya menjadi NdA. Artinya kan di sini itu kalau luasan semuanya ini sejumlah N kali dA, seperti itu kan ya, luasan A. Kemudian B kali cos theta dA, seperti itu. Kemudian flux magnet total pada suatu permukaan. Itu rumusnya, formulanya seperti ini ya. Flux B sama dengan integral medan magnet yang dikalikan dA. Nah, nanti yang diintegralkan itu adalah variabel A-nya ini. Kemudian GGL yang timbul pada peristiwa induksi sebanding dengan perubahan flux magnet. Seperti ini. Ini kan GGL induksi. Epsilon in ini adalah GGL induksi. Ini sama dengan atau sebanding dengan perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet adalah ini. Jadi D flux B, ya, ada minusnya, minus D flux B per dt. Jadi perubahan flux magnet terhadap waktu ya di sini.
Sini dt ini. Nah ini gambar di samping ini adalah ilustrasi dari gambar di sini ada kecepatan, di sini ada apa? Oh ini medan magnet, induksinya. Kemudian perubahan flux ini bisa diakibatkan karena adanya perubahan medan magnet yang besar ataupun besar ataupun arahnya. Perubahan luas permukaan loop ataupun perubahan orientasi medan magnet dan permukaan. Jadi perubahan flux itu bisa diakibatkan karena satu diantaranya yaitu perubahan medan magnet, kemudian perubahan luas permukaan loop, perubahan orientasi medan magnet dan permukaan. Lanjut ke hukum Lenz. Tanda negatif pada hukum Faraday yang pada formula Faraday yang menjelaskan arah arus induksi atau polaritas GL yang timbul pada proses induksi elektromagnet. EM itu adalah elektromagnet. Hukum Lenz itu adalah arus induksi yang timbul pada loop berarah demikian sehingga menghasilkan medan magnet induksi yang melawan perubahan flux magnet. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Nah, ini adalah medan induksi magnet, ini arusnya, ini medan magnet, ini delta T-nya, delta T itu berarti selisih medan magnet satu dengan yang lain. Ini arah kecepatannya. Kemudian yang ini arah sebaliknya, ini arahnya ke sini. Ini contoh soalnya. Kemudian lanjut ke GGL gerak atau dengan istilah motional EMF. Batang konduktor yang bergerak dan berada dalam medan magnet menimbulkan GGL atau gerak listrik ya seperti yang tadi di awal disebut ini sebagai GGL gerak atau motional EMF. Muatan bebas atau elektron ya yang biasa elektron itu tanda negatif. Muatan bebas atau elektron pada batang konduktor akan mengalami gaya magnet dan terpolarisasi pada ujung bawah. Nah, sementara muatan positif terpolarisasi di ujung atas, seperti gambar di samping ini. Positif di atas, elektronnya di bawah. Nah, polarisasi dan distribusi muatan tersebut menyebabkan adanya medan listrik antara batang konduktor. Nah, keadaan setimbang ini tercapai dengan syarat ya, jika Q kali E ya, muatan kali medan listrik sama dengan Q kali V kali medan magnet. E-nya sama dengan ini coret, Q coret, jadi sisanya E sama dengan P kali V. Nah, GGL yang timbul pada batang konduktor ini seperti ini, epsilon sama dengan E kali L kemudian P kali L kali V. Kemudian selanjutnya induksi dan transfer energi. Nah, flux magnet pada loop ya, flux B sama dengan kemudian P kali X kali L. Nah, untuk perubahan flux magnet pada loop jika digerakkan dengan laju V itu karena perubahan flux magnet ya berarti kan kalau perubahan itu delta ya, atau selisih flux satu dengan yang lain sama dengan P kali delta X kali L. Kemudian untuk mencari laju perubahan flux ya, nah ini bisa dicari dari kalau laju itu berarti kan
D flux per dt. D flux per dt sama dengan B kali V kali R. Nah, ini laju perubahan flux. Jadi laju perubahan flux itu berarti kan perubahan fluxnya, laju perubahan fluxnya terhadap waktu dt, turunan flux diturunkan terhadap t seperti itu. Nah, ini induksinya sama dengan 1 per R d flux dt sama dengan B kali V kali L per R. Ini artinya ruas kanan ruas kiri dibagi dengan R masing-masing. Jadi kalau seperti ini kan tidak mengubah suatu nilai ruas kanan dan maupun ruas kirinya. Jadi tetap berlaku sama dengan. Nah, ini gambar di samping ini menunjukkan ya ini ada led ditarik ke kanan, kemudian ini karena flux berubah maka muncul arus induksi dan akibatnya muncul gaya magnetik pada bagian loop gitu. Nah, gaya F2 dan F3 mana ini dan ini atas bawah ini tidak melakukan usaha karena tegak lurus dengan perpindahan. Ya. Kemudian gaya F1 pada bagian loop, ya. F1 sama dengan F1 itu tadi yang ini, yang sebelah kiri. Ini arahnya ke kiri. F1 sama dengan arus induksi, ya. Arus induksi kali L cross B. B itu kan apa? Dan magnet ya. Dan seterusnya, lalu F1 ketemulah F1 sama dengan ini B kuadrat kali L kuadrat kali V per R. Nah, usaha oleh gaya F1 ya, berarti W F1 sama dengan F1 kali X. Biasanya usaha itu kan W sama dengan F kali S ya. S-nya itu jarak, di sini jaraknya pakai X karena dimensi 1 ya. Menggunakan X sama dengan kurung buka B kuadrat kali L kuadrat kali V per R. Ini kan F1-nya tadi kali X. Nah, laju perubahan energi itu sama dengan juga dengan daya. Daya itu P biasa sebenarnya watt ya. dW per dt. Jadi W laju perubahan energi atau laju perubahan gayanya, laju perubahan energi atau usahanya itu diturunkan terhadap T ya. Laju perubahan energi itu berarti energi ini atau usaha ini diturunkan terhadap T sama dengan B kuadrat kali L kuadrat kali B kuadrat per R. Baik, lanjut. Kemudian ini yang warna kuning sama dengan daya yang harus diberikan oleh daya penarik loop agar loop bergerak dengan laju konstan. V-nya konstan, tidak berubah. Nah, daya tersebut ditransfer menjadi panas, ya, daya disipasi istilahnya pada loop. Jadi berubah seperti ini nanti. Di in kuadrat ini arus induksi kuadrat kali R dengan berbuka BLT per R kuadrat, kuadratnya di luar, ini artinya masing-masing dikuadratkan ya dari ya variabel ini, kemudian dikalikan dengan R sama dengan disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, sekarang induktansi atau induktance ini berkaitan dengan hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart maupun hukum Ampere ini menunjukkan bahwa adanya arus listrik yang pada suatu pengantar akan terjadi medan magnet.
di sekitar pengantar tersebut. Nah, kalau kita cek di alternator mobil atau kendaraan gitu ya. Jadi kalau masih bagus alternatornya maka tinggal cek obeng gitu, kita dekatkan. Kalau itu masih nempel berarti masih bekerja. Nah, alternator itu dengan baik. Jadi timbul medan magnet di sekitar pengantar. Gitu. Nah, lanjut besar medan magnet ini kan sebanding beratnya. Ya. Untuk medan magnet yang berbentuk kawat panjang, maka rumusnya seperti ini. Mu 0 per 2 PR dikali I. Ini ada arus. Nah, sedangkan ini yang lanjut yang bawahnya ini adalah berbentuk lingkaran, blok lingkaran di pusat. Maka rumusnya berubah menjadi seperti ini. Mu 0 per 2 PR kali I. Kemudian yang berbentuk solenoid. Solenoid itu berbentuk kawat kembaran ini. Yang bentuknya seperti ini. Ini ya, di sampingnya ini gambarnya. Maka rumusnya berubah menjadi mu 0 kali N. N-nya itu jumlah militannya ya, kali I. Kemudian medan magnet untuk yang berbentuk toroid. Jadi ada lingkaran seperti cincin gini ya. Nah, kemudian dililitin kawat pengantar gitu ya. Seperti itu toroid itu. Nah, untuk rumusnya ini mu 0 kali N ini per 2 pi R kali arusnya. Nah, sedangkan flux magnet jadi bisa disimpulkan antara medan magnet B itu ya dengan I ini arus sebanding, ya kan, sebanding sama-sama di atas. Nah, sedangkan flux magnet, ya, flux ini sebanding dengan T, sehingga artinya flux itu juga berarti sebanding juga dengan kuat arus ya. Kesebandingan antara flux magnet dengan arus, jadi ya penyebabnya menyatakan induktansi. Ya, kesebandingan antara flux magnet dengan arus penyebabnya menyatakan induktansi. Disimbolkan dengan L. Jadi flux sama dengan L kali I. L tadi apa? L. Nah, induktansi diri menyatakan tetapan kesebandingan antara flux magnet dengan arus penyebabnya. Nilai induktansi ini bergantung pada bentuk geometri sistem. Ya, bentuknya. Kemudian induktansi mempunyai satuan dalam satuan internasional, bisa disebut seperti itu. Seperti nama orang ya, biasanya penemunya namanya Henry H sama dengan P kali S kali A pangkat 1. Jika flux magnet berubah ya, maka timbul GGL. Gerak dari listrik ini kombate. Maka epsilon ya, GGL injeksi sama dengan minus D flux dt. Jadi GGL injeksi itu sama dengan perubahan laju fluxnya sama dengan minus L DI dt. Induktor ya. Karena dapat menimbulkan gerak gaya listrik, komponen yang mempunyai induktansi menjadi penting untuk dibahas. Komponen ini dinamakan induktor yang biasanya berupa lilitan kawat atau bongkahan seperti solenoid. Nah, ini solenoid ya. Tadi sudah dicontohkan gambarnya seperti ini, harus solenoid. Nah, ini
ini berarti kan harusnya mulai dari sini terus masuk sini putar gitu ya, kemudian ke bawah ini gitu. Ini medan magnetnya sana menggunakan aturan tangan kanan kan ya. Kalau gini itu sesuai gitu ya. Kemudian ini yang ini seperti ini harusnya akan bertambah, ini harusnya berkurang. Ini kira energi yang timbul ini, yang harusnya bertambah dalam model seperti ini. Ini berkurang. Kemudian induktansi diri atau self inductance. Jika arus berubah, maka flux magnet pada permukaan penambang kumparan atau solenoid juga akan berubah. Flux total pada kumparan ya, flux total yang sama dengan N ya, 9 kali flux terus sama dengan induktasi kali L. Nama induktasinya L, I-nya adalah volt arus. Kemudian GGL akibat induktasi diri epsilon sama dengan minus L dI dt. Atau tadi GGL induksi itu sama dengan minus D plus dt. Ini induktansi bersama atau mutual induction. Ini ada dua kumparan primer yang sebelah kiri, sebelah kumparan sekunder. Nah, ini medan magnetnya akibat arus P. Medan magnet akibat arus pada kumparan pertama yang primer yang sebelah kiri menyebabkan flux pada kumparan yang kedua atau yang sekunder yang sebelah kanan. Nah, induksi yang ditimbulkan disebut sebagai istilahkan dengan mutual induction atau induktansi bersama. Rumusnya ya epsilon S sama dengan minus M DIP dt. Dari sini NS ini flux S sama dengan MIP. Ini yang kita tahu ini adalah rangkaian RL, rangkaian listrik. Rangkaian listrik dengan R ada hambatan, ada kumparannya. Jika arus di sini kondisinya jika arus berubah, misalnya saat mulai mengalir saklar di posisi A, di sini saklar di posisi A, saklar di sini ya, di atas, maka akan timbul gagal induksi pada induktor. Jika arus bertambah, maka timbul gagal induksi dengan kutub positif pada bagian atas dan kutub negatif pada bagian bawah. Kutub positif pada bagian datangnya arus, kutub positif pada bagian datangnya arus sini. Jika arus berkurang, maka timbul gagal induksi dengan kutub negatif pada bagian atas dan kutub positif pada bagian bawah. Nah, kutub negatif pada bagian datangnya arus. Kemudian ini sebaliknya ya, jika saklar S dipindahkan ke posisi B, berarti yang bawah ini tek ke bawah. Ya, bisa dibayangkan kan? Maka GGL terpisah dari rangkaian. Jadi maka akan timbul GGL induksi pada induktor.
Jika arus bertambah, maka timbul GGL induksi dengan kutub positif pada bagian atas dan kutub negatif pada bagian bawah. Nah, kutub positif pada bagian datangnya arus. Ya. Jika arus berkurang, maka timbul GGL induksi dengan kutub negatif pada bagian atas dan kutub positif pada bagian bawah. Nah, kutub negatif pada bagian datangnya arus. Ini rumusnya minus I kali L plus PL sama dengan 0. Ini L DI DT sama dengan minus I kali L. Pindah ruasan ini. Oke, ini IT sama dengan epsilon per R kali E dengan eksponen minus T per C. C ini konstan waktu rangkaian RL. GGL induksi pada induktor ini berperan sebagai sumber tekanan ya. Ini disebut tekanan. Kemudian energi dalam medan magnet. Seperti halnya kapasitor ya, yang menjadi media penyimpanan energi dalam medan listrik ya. Kalau kapasitor itu seketika langsung habis. Ya. Maka induktor menjadi media penyimpanan energi dalam medan magnet. P sama dengan dWdt sama dengan I kali epsilon. Maka dWdt sama dengan I kali epsilon sama dengan I epsilonnya adalah apa tadi? L kali DI dt ya. L-nya itu adalah medan apa? Indukansi. Ini apa? Laju perubahan arusnya DI dt ya. U sama dengan integral dw sama dengan integral Li dI. Diintegralkan terhadap variabel I. Maka U sama dengan setengah L I2 kuadrat minus I1 kuadrat. Ya kan? Karena I-nya ini dibatasi I1 I2 di sini. Energi yang tersimpan dalam induktor yang dialiri arus I, ya, maka rumusnya U sama dengan energi yang tersimpan dalam induktor yang dialiri arus I, ya, sama dengan rumusnya L kali I kuadrat per 2. Dari mana? Dari sini. Disederhanakan menjadi seperti rumusnya. Oke, baik. Jika ditinjau sistem solenoid, seingat ya solenoid itu bentuk kumparan tadi yang lurus. B sama dengan apa mu 0 kali n kali i, n-nya adalah jumlah kumparannya, jumlah lilitannya. Kemudian flux total sama dengan n kali b kali a. B-nya ini mu 0 kali n kali i. Kemudian ini berubah seperti ini dan hasil akhirnya indukansi solenoidnya sama dengan mu 0 kali n kuadrat. Nah, energi yang tersimpan dalam solenoid ya, itu sama dengan L kali I kuadrat per 2. Ini kan ya tadi. Kemudian dijabarkan lagi menjadi setengah perembukan mu 0 kali n kuadrat kali L kali A. Diambil dari sini. Kali I kuadrat. Ya. Kemudian diteruskan, dijabarkan di sini U per V sama dengan U per A kali L sama dengan setengah mu 0 kali N kuadrat kali I kuadrat sama dengan V kuadrat per 2 mu 0. Nah, untuk rapat energi atau energi persatuan volume ya, dalam sistem magnetik seperti ini. Rapat energi. U sama dengan setengah kali V kuadrat per mu 0. Nah, untuk yang ini tidak hanya pada yang bentuk lain, toroid tadi bisa. Ini apa hatian soalnya, silakan dipelajari dan dikerjakan.
Baik, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jika ada hal yang ditanyakan, silahkan menghubungi saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan dari saya, sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.